Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Teresa Cahyani Kuria Juwita, NIM 18030301448, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi, FISIP Undana Kupang. Saya akan mereview buku ketiga dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi tentang hak properti di Rusia pasca Soviet. Di seluruh dunia, perusahaan menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan hak milik, seperti yang diakui sejak karya perintis Machiavelli. Banyak dari strategi ini tidak tergantung pada lembaga hukum formal. Perusahaan beralih ke litigasi atau penegak hukum hanya sebagai pilihan terakhir. Lebih memilih alih-alih menyelesaikan konflik atas dasar hubungan pribadi dan norma informal. Tetapi dalam kondisi tertentu, perusahaan menghindari legal formal, lembaga yang mendukung strategi-strategi yang lebih jahat untuk memanfaatkan kekerasan atau korupsi. Selain kekerasan, perusahaan seringkali mengandalkan korupsi untuk mengamankan properti, menawarkan pembayaran informal kepada pejabat negara sebagai ganti perlindungan atau untuk penggerebekan ilegal terhadap pesaing. Wang menemukan bukti di Cina tentang seluruh biro atau pemerintah yang menjelaskannya kebijakan praktis dan prosedur operasi untuk mendukung perusahaan swasta masuk berbagai cara legalisasi. Sementara itu, di Uganda, pejabat terpilih yang bertugas di dewan lokal memungut biaya informal untuk menyelesaikan sengketa properti, terlepas dari upaya pemerintah untuk memindahkan konflik ke dalam lembaga peradilan formal yang disediakan oleh negara. Bertentangan dengan stereotip yang terus-menerus tentang pelanggaran hukum kapitalisme Rusia, Rusia pasca Soviet adalah salah satu tempat yang tak terduga. Sarjana hukum terkemuka telah menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan korupsi merusak lembaga hukum formal, sedangkan penggunaan perusahaan pengadilan dan penegakan hukum memperkuat efektivitas lembaga formal dan relevansi. Jika ini benar, strategi tegas untuk mengamankan properti memiliki konsekuensi penting untuk pembangunan aturan hukum dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan apakah perusahaan yang menggunakan strategi ilegal atau legal adalah yang paling penting. Penjelasan sederhana akan menunjukkan bahwa perusahaan mengandalkan kekerasan dan korupsi ketika negara lemah dan bergantung pada lembaga hukum formal ketika kapasitas hukum negara meningkat. Tetapi contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa perusahaan secara teratur melakukan kekerasan dan korupsi tidak hanya di negara bagian dengan kapasitas rendah, tetapi juga di negara bagian dengan tingkat yang wajar kapasitas. Konsekuensinya, kapasitas hukum negara paling banyak dapat berfungsi sebagai parsial penjelasan. Yang lebih aneh adalah bahwa dalam kasus-kasus seperti Rusia pasca Soviet, perusahaan memobilisasi sumber daya hukum sekalipun lembaga hukum efektif diragukan, dan pada kenyataannya, bahkan ketika pejabat negara sendiri menjadi mayor ancaman terhadap keamanan properti. Sepanjang periode di mana perusahaan Rusia semakin beralih ke lembaga hukum formal, banyak pengamat bersikeras bahwa pelanggaran hukum di Rusia tetap lazim seperti sebelumnya. Singkatnya, buku ini berpusat pada sepasang pertanyaan terkait mengapa perusahaan terkadang menggunakan kekerasan dan korupsi untuk mengamankan properti, bahkan ketika lembaga hukum formal relatif efektif. Mengapa perusahaan terkadang beralih ke hukum, bahkan tanpa perbaikan dalam hukum negara kapasitas? Dengan membawa peran perusahaan dalam pengembangan institusi yang efektif latar depan, buku ini berangkat ke arah yang sangat berbeda dari kebanyakan studi yang ada tentang hak milik. Ada kesepakatan luas di antara pembuat kebijakan dan sarjana, sama seperti lembaga untuk melindungi
hak properti sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua studi terkemuka bagaimana hak properti berusaha untuk memahami keamanan properti dengan menganalisis kondisi di mana pengusaha dan pemerintah mengembangkan lembaga yang efektif. Buku ini menawarkan teori permintaan institusional dan kerangka kerja yang mengintegrasikan sisi penawaran dan permintaan dari keamanan properti. Pertama, bahwa kekurangan kapasitas hukum negara dapat menghambat penggunaan perusahaan hukum. Peningkatan kapasitas seringkali tidak meningkatkan kemauan perusahaan untuk memanfaatkan lembaga hukum formal. Pasokan kelembagaan, dengan kata lain, tidak secara otomatis menciptakan tuntutan kelembagaan. Dalam kasus seperti ini, dua faktor selain kapasitas hukum sangat menentukan apakah perusahaan menggunakan kekerasan dan korupsi atau apakah perusahaan beralih ke hukum. Prevalensi hambatan sisi permintaan untuk menggunakan hukum formal, lembaga dan efektivitas strategi ilegal untuk mengamankan properti. Hambatan sisi permintaan adalah perilaku atau keyakinan di tingkat perusahaan dan individu yang mengarahkan aktor tersebut untuk menghindari lembaga hukum formal. Hambatan utama termasuk operasi perusahaan di ekonomi informal, ekspektasi tentang ketergantungan perusahaan lain pada kekerasan atau korupsi, atau yang mengarah pada masalah aksi kolektif dan budaya norma. Sementara itu, seperti halnya dengan rangkaian layanan yang bersaing, ketersediaan perusahaan untuk menggunakan lembaga hukum formal bergantung pada alternatif keefektifannya. Dalam kasus strategi ilegal, efektivitas sangat bergantung biaya transaksi relatif terhadap strategi lain dan risiko sanksi untuk kegiatan ilegal. Melalui analisis empiris tentang peran kekerasan, korupsi, dan hukum dalam perlindungan hak milik di Rusia pasca Soviet, buku ini menawarkan wawasan yang lebih luas ke dalam beberapa baris pertanyaan mendesak dalam kontemporer politik, kooperatif, dan ekonomi politik. Pertama, pentingnya supremasi hukum dan mengamankan hak harta benda, khususnya untuk pembangunan ekonomi dan politik secara luas diakui. Masih belum jelas mengapa lembaga untuk melindungi hak properti tetap tidak efektif di sebagian besar dunia. Dengan menekankan sisi permintaan, pengembangan kelembagaan, dan dengan menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan kelembagaan, buku ini memberikan informasi yang perspektif tentang dasar-dasar kelembagaan negara hukum. Bahkan, fokus buku ini pada perlengkapan permintaan kelembagaan, tetapi juga jembatan kesenjangan penting yang tidak terisi oleh studi yang ada tentang hak milik yang berkonsentrasi sebagian besar pada 1. Bagaimana negara menyediakan lembaga, atau 2. Properti perlindungan tanpa adanya lembaga negara yang efektif. Berbeda dengan penekanan buku ini tentang bagaimana strategi tegas untuk melindungi properti dapat menghalangi dan mendorong efektivitas kelembagaan. Studi paling berpengaruh yang ada memeriksa intensif para penguasa untuk memfasilitasi atau merusak keamanan hak milik. Studi ini menemukan bahwa institusi untuk melindungi properti akan lebih mungkin berkembang ketika pengusaha berharap untuk tetap berkuasa untuk jangka panjang, memiliki teknologi yang efektif untuk memantau dan memajaki aset, mengharapkan cengkraman mereka pada kekuatan untuk bertahan dari destabilisasi yang mungkin menyertai pembangunan ekonomi dan bergantung
pada keterampilan atau sumber daya warga negara. Mengapa fokus pada Rusia selama 2 dekade setelah Uni Soviet runtuh di awal 1990-an? Teori permintaan institusional berkembang dalam buku ini menawarkan wawasan umum tentang interaksi antara negara, kapasitas hukum, hambatan sisi, permintaan, dan efektivitas alternatif kepada lembaga hukum formal. Namun, era Rusia pasca Soviet, suatu periode di mana Rusia sedang mengalami transformasi dramatis dari ekonomi komando sosialisasi ke ekonomi pasar, menawarkan wawasan yang sangat mencerahkan tentang permintaan kelembagaan. Beberapa negara memiliki menyaksikan berbagai macam strategi perusahaan untuk mengamankan properti, terutama dalam kurun waktu 2 dekade yang padat, tentang kapan perusahaan beralih ke lembaga hukum formal dan ketika perusahaan melakukan kekuasaan atau korupsi. Di semua ekonomi pasar, perusahaan menghadapi berbagai tantangan terkait dengan menegakkan kontrak dan melindungi properti. Baik, itu saja hasil review saya. Sekian dan terima kasih.